Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, bahwasanya bahasan yang kemarin adalah menerangkan masalah orang beriman di saat mau meninggal dunia didatangin oleh malaikat yang ganteng, yang baunya harum, dan malaikat itu mengatakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Kata malaikat tadi, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu. Maksudnya keluarlah dari jasadmu menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat rohnya sudah keluar, dimasukkan ke dalam kafan daripada surga, dibawa naik ke atas langit. Setiap kerumunan malaikat yang dilewatin, ini harum roh siapa ini? Dengan sebutan yang sangat baik sekali. Malaikat memuji-muji sampai akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya dia adalah sebagai hambanya yang soleh, hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rohnya kemudian dikembalikan kepada jasadnya dikubur. Maka pada saat itu setiap pertanyaan daripada mungkar nakir maka dijawab dengan benar. Nah, saat bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan benar, maka di situ dipersilahkan untuk istirahat di kubur, dihamparkan suatu hamparan daripada sorga yang baunya pun harum dari baunya sorga. Lah kemudian orang yang semacam ini mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabb jadikanlah kiamat. Artinya mengharap bagaimana kiamat ini segerakan oleh Allah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar secepatnya bertemu dengan keluarganya di mana, di surga. Ya. Jadi orang beriman kalau sudah bisa menjawab pertanyaan kubur, maka doanya, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tunaikanlah hari kiamat, percepatlah kiamat. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia suatu saat akan berkumpul dengan keluarganya di mana, di surga. Udah kangen dengan keluarganya. Kenapa? Karena kalau belum terjadi kiamat, maka orang belum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya? Di kubur. Kubur ini akhir daripada perjalanan dunia, awal akhirat. Pintu gerbang akhirat. Nah, tapi kalau seseorang ini sudah bisa menjawab pertanyaan kubur, maka dihamparkan hamparan dan istirahat di dalam kubur sampai akhirnya menunggu hari kiamat datang. Maka untuk bahasan yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda kafira idza kana
fi iqbali minal akhirati wa qita'i minad dunya nazala alaihil malaikatu minas sama'i sudul wujuh. Dan adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila mau meninggal dunia, ya, udah sekarat lah ya, udah dekat waktunya di dunia, udah dekat kepada kematian. Nah, makanya pada saat itu malaikat ada yang turun juga. Cuman beda turunnya kepada orang yang beriman dan turunnya kepada orang kafir. Kalau kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli maksiat, dia jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang turun padanya ini wajahnya hitam, pakaiannya serba hitam, mukanya jelek, menakutkan, dan baunya pun bau busuk. Dan kemudian malaikat itu duduk di sampingnya. Ya. Coba gini aja, Pak. Misalnya kita lagi bangun tidur, tiba-tiba di sebelah kita ada yang duduk, semuanya serba hitam, baunya busuk. Pasti kita takut, Pak, kelabakan kita. Dan kita masih bisa lari. Nah, tapi pada saat itu, di saat kematian seseorang itu datang, orang-orang kafir, maka malaikat yang duduk di sampingnya itu ada malaikat yang sangat menakutkan. Cuman pada saat itu mau lari juga tidak bisa lari, mau teriak kagak bisa teriak. Ya. Apa ucapan malaikat tadi? Makanya ucapan malaikat tadi, malaikat maut tadi, ayyatuhan nafsul khabisah, ukhruji ila sukhtillahi wa ghadabihi. Wahai jiwa yang buruk, wahai orang yang jahat, wahai orang yang durhaka kepada Allah, keluarlah kamu menuju daripada kemarahan Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang beriman diharapkan keluar daripada jasadnya menuju ridha Allah dan pengampunan Allah. Tapi kalau orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh malaikat tadi agar keluar daripada jasadnya menuju kemarahan Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kondisinya pada saat itu udah gemetar, semuanya ketakutan. Ya. Apalagi di saat nyawanya ini sudah dicabut oleh malaikat Israel, dicabut oleh malaikat maut. Ini sangat kesakitan yang sangat luar biasa. Bahkan diibaratkan, Pak, sakitnya sakaratul maut itu ibarat kambing hidup dikulitin, itu 3000 kali lipat sakitnya itu. Kita gak bisa ngebayangkan. Cuman yang bisa merasakan yang semacam ini adalah orang-orang yang gak beriman kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, yang dimana dalam hidupnya ini hanya ngikutin hawa nafsunya, tapi dia tidak mau ikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di saat kematian ini sudah mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di saat rohnya itu keluar daripada jasadnya, ini dimasukkan ke dalam satu kain kafan yang kasar, yang jelek. Kemudian apa? Fais'aduna biha, maka para malaikat ini membawa roh tadi ke langit. Fala yamurruna biha 'alal mala'im minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruhul khabisah. Maka setiap malaikat yang dilewatin membawa rohnya si fulan tadi, maka semua malaikat mengatakan, roh buruk siapa ini? Jadi roh siapa yang buruk ini lewat? Jadi semuanya malaikat ini, ya kalau bahasa kita apa itu, ngejek lah ya, apa itu, nyumpain lah itu malaikat. Ini roh siapa yang lewat ini, buruk banget ini roh ini. Beda dengan orang beriman yang kata malaikat, ini rohnya siapa kok harum banget, bagus banget, baik banget. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata malaikat, roh siapa buruk ini yang sedang lewat ini.
Fayaquluna ru fulan bin fulan bi akbahi asma'i hatta yantahu bi ila samai dunya. Kata malaikat yang membawa rohnya tadi mengatakan bahwasanya ini adalah rohnya fulan bin fulan, dan itu pun dengan sebutan buruk, ya, dengan sebutan menghina. Ini rohnya fulan bin fulan. Jawab malaikat yang membawa roh naik ke atas langit tadi, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ke langit dunia, sampai langit. Fa'istaftahuna fala yuftahu laha. Malaikat yang bawa roh orang yang tidak beriman tadi minta izin agar supaya dibukakan pintu langit. Fala yuftahu laha, tapi ternyata pintu langit tidak dibukakan oleh malaikat yang penjaga langit untuk roh yang buruk tadi. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu bisamil khiyat. Bahwasanya pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Mereka siapa? Mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaku Islam, cuman dia tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Dia mengaku beriman, tapi kelakuannya penuh dengan kesyirikan, sehingga rohnya tadi tidak dibukakan pintu untuk ke langit. Walad khuraj jannata hatta yalijal jamalu fisamil khiyat, dan orang yang semacam itu tidak akan masuk surga sampai akhirnya ada onta yang masuk ke lubang jarum. Ini Al-Qur'an Pak yang bicara Pak, ya. Jadi orang yang seperti itu, yang rohnya jahat tadi, yang rohnya buruk, orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga sampai akhirnya kalau ada onta masuk ke lubang jarum baru dia masuk surga. Artinya apa? Artinya ini saking mustahilnya, tidak mungkinnya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan Pak, kita termasuk digolongkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kematian kita disambut baik oleh malaikat, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjawab daripada pertanyaan kubur, dihamparkan satu hamparan dari surga, sehingga suatu saat nanti menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulullahu taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat tadi, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah ya ketentuannya di sijjin. Summa tatruhu ruhahu turhan, kemudian dilemparkan ya rohnya tadi itu dengan lemparan yang sangat dahsyat sekali. Jadi dilemparkan Pak rohnya itu. Istilahnya apa itu sudah nggak diarepin ya, dilemparkan. Udah nggak ada harganya. Kenapa? Karena saat di dunia tidak mau menghargai Allah Subhanahu wa taala, maka di saat dia meninggal tidak dihargain oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka. Makanya dulu suatu ketika ada satu kisah gini. Nabi Musa ini pernah munajat kepada Allah, ya Allah, kalau memang kau maha pengasih maha penyayang, kenapa kau ciptakan neraka? Kenapa enggak surga saja ya Allah? Kalau surga saja berarti memang kau maha pengasih penyayang, sayang kepada hambamu, enggak ada neraka. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk menanam gandum atau jagung lah, bisa dikatakan seperti itu. Ditanam itu jagung. Setelah panen, maka yang bagus-bagus itu disendirikan sama Nabi Musa, disendirikan, dan yang jelek disendirikan juga. Akhirnya yang jelek ini dibakar Pak oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena yang jelek gak ada harganya. Seandainya dibawa pulang pun juga jadi sampah.
Kenapa? Jelek, buruk, nggak ada harganya. Yang bagus-bagus dibawa pulang. Makanya Allah nanya, wahai Musa, kenapa yang bagus kamu bawa pulang, sedangkan yang buruk kamu bakar? Jawab Nabi Musa, ya Allah, yang buruk ini nggak ada artinya, nggak ada gunanya, maka lebih baik saya bakar saja, sedangkan yang baik-baik yang ada gunanya ini saya bawa pulang. Maka jawab Allah, itulah jawaban saya kenapa saya menciptakan surga dan kenapa saya menciptakan neraka. Makanya Pak, jangan sampai kita jadi sampah itu kan. Kalau sampah kan dibakar Pak, gitu kan. Summa qara'a wa may yusyrik billahi fa kana ma kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin syahiq. Dan barang siapa yang musyrik kepada Allah, yang syirik, menyamakan Allah kepada yang lain, bahwasanya dia berkeyakinan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang berhak disembah selain Allah, faka'annama kharra minas sama'i, maka seakan-akan dia terjun daripada langit. Terjun daripada satu langit ke langit yang lain, sehingga terjunnya itu disambar oleh burung besar, atau bahkan dibanting oleh angin kepada jurang yang sangat dalam. Artinya apa di sini? Yakni turaddu fatu'ada ruhu fi jasatihi. Jadi orang tadi yang tidak beriman tadi dikembalikan, ditolak dan dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya di dalam kubur. Maka fayatihi malakani fajlisani, kedua malaikat tadi datang padanya dan duduk di sampingnya. Fayakulani lahu man rabbuka. Pertanyaan yang pertama, siapa Tuhanmu? Apa jawabnya? Fayakulu ha la adri. Ya siapa Tuhanmu? Ha. Gak ngerti dia Pak. Saya nggak tahu. Kenapa dia jawab nggak tahu? Karena selama di dunia dia nggak pernah kenal Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah datang kepada panggilan Allah, ya. Hidupnya nggak mau diatur oleh Allah. Hidupnya dia merasa bebas, merasa hebat. Padahal yang namanya kehidupan dunia ini Pak, nggak ada ceritanya orang hebat. Dan tidak ada orang yang bisa ngatur hidupnya sendiri. Kan kadang-kadang orang dengan sombongnya, hidup saya kan saya sendiri yang ngatur. Ini bahasa sombong ini Pak. Lah kalau dia sendiri yang ngatur, kenapa kelihatan tua? Kalau dia yang ngatur kan nggak ngapain tua, nggak usah tua lah. Diatur dong supaya muda. Kalau memang bisa ngatur, kenapa rambutnya uban putih? Seharusnya kan diatur, nggak usah putih jadinya hitam. Artinya apa? Artinya hidup ini kita tidak bisa mengatur kehidupan kita sendiri, tapi yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya dipasrahkan oleh Allah. Pasrahnya pasrah bongkoan, tawakal kepada Allah. Ya. Sehingga orang beriman ini Pak, hidupnya pun enak, matinya juga enak. Makanya orang beriman ini hidup miskin terasa enak, hidup kaya terasa enak, jadi pejabat terasa enak, jadi rakyat terasa enak, dan matinya pun juga enak. Ini orang beriman. Tapi kalau orang nggak beriman, hidupnya serba kagak enak. Jadi orang miskin nggak enak, jadi orang kaya gelisah terus, jadi pejabat takut dulu bawaannya, ya kemana-mana dikawal terus. Mau ngopi di warteg kagak berani juga, ngeri Pak. Mau sendirian kagak berani, sampai ke masjid enggak, kenapa? Takut. Nggak ada bahagianya, kan? Nah, sehingga saat meninggal pun dalam keadaan mengerikan. Nah, inilah perbedaan antara orang beriman dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulangi lagi bahwasanya pertanyaan yang pertama adalah marbuka, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan la adri. Jadi saya nggak tahu. Makanya agar supaya kita tahu kenal kepada Allah, dari sekarang Pak kita tunaikan hak Allah. Saat dipanggil oleh Allah dengan suara dan kita datang.
panggilan Allah. Ya contoh gini aja lah, anak-anak buah dipanggil bosnya, dia kagak pernah datang, dipecat lama-lama ini. Artinya apa? Artinya kalau tiap hari kita dipanggil oleh Allah dengan suara azan, tapi kita nggak mau datang kepada panggilan Allah, bisa jadi kita dipecat jadi hamba Allah. Kalau sudah dipecat jadi hamba Allah, maka kita jadi hamba selain Allah. Bisa juga jadi hamba dagangan, bisa juga jadi hamba kerjaan, bisa juga jadi hamba jabatan, bisa juga jadi hamba nafsunya, bukan hamba Allah lagi. Kenapa? Udah dipecat oleh Allah. Nah, sehingga kalau seseorang ini sudah gak merasa jadi hamba Allah, sudah gak diakuin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang semacam ini, Pak, walaupun berbuat dosa, tapi dia tidak merasa bahwasanya dia berbuat dosa. Dia tidak melakukan perintah Allah, cuman perasaannya udah baik. Ini bahaya perasaan yang semacam ini. Dia nggak ibadah, perasaannya sudah baik. Dia bermaksiat kepada Allah, cuman merasa nggak berdosa. Lah makanya kalau ada orang yang semacam ini besok di kubur ditanya siapa Tuhanmu, jangan-jangan tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir tadi. Fayakulani lahu ma dinuka. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Maka jawabnya, la adri. Saya tidak tahu, nggak tahu. Ditanya agamanya nggak tahu. Kenapa? Karena saat di dunia tidak pernah mengamalkan daripada ajaran agama. Yang diamalkan ajaran selain agama. Agama dicuekin, dia Islam, cuman KTP-nya doang. Amalannya sudah bukan orang Islam lagi. Cara hidupnya jauh daripada Islam. Cara makannya lahir Islam. Menunya pun itu sudah bukan cara orang Islam. Pendek kata, dalam hidupnya tidak ada cara agama, maka pada saat itu tidak bisa menjawab saat ditanya apa agamamu. Fayakulani lahu ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'isa fikum. Maka pada saat itu ditampakkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, kamu tahu nggak dengan laki-laki ini? Maka la adri. Saya nggak tahu. Nggak kenal saya dengan ini. Kenapa nggak kenal dengan wajah Rasulullah? Karena selama hidupnya tidak ikut daripada sunnah Rasul. Ngakunya sih ahlus sunnah wal jamaah, Pak. Ngakunya nih. Ya. Cuman sunnah kagak diamalin, berjamaah ditinggalkan. Tapi ngakunya ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga apa? Sehingga orang yang semacam ini walaupun ngaku umat Nabi, ngaku cinta Nabi, besok saat ditampakkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak kenal kepada Rasul. Lah agar supaya kita kenal kepada Rasul, maka dari sekarang kita belajar ikut daripada sunnah. Sunnah apa yang kita ikutin semuanya, Pak? Kita usaha semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, di situ ada sunnah Rasul. Kita belajar. Dari kita minum, bagaimana minum Rasul. Minum itu, Pak, orang Islam dihabisin. Nggak boleh disisain. Kenapa? Kalau disisain itu mubazir. Mubazir itu senangannya setan. Ya. Makanya sering saya sampaikan, kalau dikasih air gelas, kalau kagak diminum kagak usah dibuka. Kalau sekiranya nggak habis. Kalau udah ngebuka berarti harus dihabiskan. Kenapa? Karena kalau nggak dihabiskan nanti kebuang. Lah kalau sudah kebuang itu mubazir, dan mubazir itu adalah teman daripada yang namanya setan. Makanya kan banyak, Pak, di pengajian itu minumnya masih tangan kiri, gak dihabisin lagi minumnya. Itu senang setan itu, Pak. Ya. Lah kita ngaku ahlussunnah wal jamaah, tapi dari segi minum saja jauh daripada Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita ngaku umat Nabi, tapi ternyata besok kita tidak kenal kepada wajah Rasulullah SAW. Makanya kita belajar, Pak. Ya, saya belajar juga ngajak
Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya belajar ikut sunnah. Ya. Kalau nggak tahu, tanya kepada ulama, tanya kepada ustadz. Kenapa? Karena yang namanya sunnah itu semuanya di kitab itu ada. Jadi kita tinggal ngamalin. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada ajarannya semuanya. Bahkan saat kita mau naik kendaraan, ada ajarannya. Kita berjalan sunnahnya sebelah mana, ada ajarannya. Saat kita turun, jalan turun, ada ajarannya. Jalan belok-belok, jalan menanjak, itu semuanya ada dalam ajarannya. Dan itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita tinggal ngikutin saja. Ya, berarti hidup kita itu Pak, pada dasarnya sudah ada tutorialnya. Jadi tinggal ikut aja kita. Kalau kita ikut tutorial yang ada, sampailah kita ke surga. Tapi di saat kita tidak mau ikut yang ada, dikhawatirkan Pak, kita nyasar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Lah setelah si fulan tadi tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka ada suara penyeru, fayunadi munadin minas samai kadzaba abdi. Kata penyeru tadi, hambaku telah berbohong. Bukan? Siapa yang nyeru? Allah, jelas. Ya. Karena kadzaba abdi, hambaku telah berbohong, telah berdusta itu hambaku. Dia nggak bisa jawab siapa Tuhannya, nggak bisa jawab siapa agamanya, nggak bisa jawab siapa nabinya. Itu bohong itu hambaku. Itu kata Allah. Maka selanjutnya, fafrasu lahu min firasin nar waftahu lahu baban ilan nar fayadkhulu alaihi min harriha wa sumuha. Makanya hamparkan satu hamparan dari neraka. Ini kata Allah. Hamparkan satu hamparan atau alas daripada neraka. Bukakan satu pintu neraka. Maka pada saat itu dibukakan pintu neraka, yang akhirnya panasnya api neraka masuk ke dalam kuburnya, dan bau busuk api neraka pun juga masuk ke dalam kuburnya, sehingga pada saat itu kubur menjadi jurang daripada jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu datanglah seorang laki-laki qabihul wajhi, qabihus siyabi. Datang seorang laki-laki yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, dan baunya pun busuk. Maka saat ditanya, man anta? Siapa kamu? Kok buruk amat datang ke sini? Fayaqulu ana amaluka sayyi. Saya adalah amalanmu yang buruk. Ya. Jadi amalan buruk itu Pak besok menjelma. Jadi laki-laki yang buruk, wajahnya buruk, pakaiannya buruk, dan wajahnya busuk. Itulah amalan kita. Makanya saat amalannya bagus, laki-laki tampan datang, wajahnya tampan, pakaian tampan, baunya harum. Siapa kamu? Saya adalah amalanmu. Saya adalah sholatmu dulu, ya, yang kamu jaga. Walaupun hujan-hujan tetap kamu ke masjid menjaga berjamaah. Saya adalah bacaan Qur'anmu, saya adalah zikirmu. Semua amalan baik ini menjelma sebagai laki-laki tampan dan menemani di dalam kubur. Makanya yang apes itu Pak, kalau selama di dunia amalannya ini buruk, jadi dientar-entarin, diingetin, ayo Pak sholat Pak, entarlah. Padahal udah tua itu Pak, udah tua, umurnya udah 70 tahun, diajak sholat masih entar-entar. Kalau dunia semangat, untuk ibadah entar-entar. Sehingga orang yang semacam itu dikhawatirkan nanti saat di dalam kubur sudah dibukakan daripada pintu neraka, bau neraka tersebar, panas neraka pun masuk dalam kuburnya, dan datang amalan buruknya tadi yang berupa laki-laki yang buruk, wajahnya buruk, pakaiannya buruk, dan baunya pun bau busuk. Nah, saat melihat yang semacam itu apa katanya?
Fayaqulu rabbi la taqumus sa'ah. Rabbi la taqumus sa'ah. Maka keluhnya dia sambil menjerit-jerit, dia sambil menangis, ya Allah, jangan kau jadikan dulu hari kiamat, jangan terjadi dulu hari kiamat ya Allah. Rabbi la taqumus sa'ah, Rabbi la taqumus sa'ah. Jangan sampai terjadi dulu hari kiamat ya Allah. Jadi takut terjadinya hari kiamat. Ini kalau orang kafir meninggal dunia, Pak, orang tidak beriman. Orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kuburnya dia itu nangis kepada Allah, la taqumus sa'ah, ya Allah, jangan sampai terjadi dulu hari kiamat. Tapi kalau orang beriman, aqimis sa'ah, ya Allah, jadikanlah hari kiamat, segerakan hari kiamat. Itu kata orang beriman. Tapi kalau orang beriman, ya Allah, la taqumis sa'ah, jangan sampai terjadi dulu hari kiamat. Kenapa? Karena kalau dia masih ada iman dalam hatinya, masih sebagai orang Islam, dalam kuburnya nanti akan mendapat daripada doa-doa yang masih hidup. Bisa doa daripada keluarganya, doa daripada sahabatnya, bahkan doa daripada seluruh orang Islam, maka akan mengalir kepadanya. Makanya doanya, Rabbi la taqumis sa'ah, ya Allah, jangan sampai terjadi dulu yang namanya hari kiamat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga dalam kehidupan kita ini kita selalu menomorsatukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah, meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, sehingga nanti kubur menjadi taman daripada taman surga, dan masuk kubur tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.